warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi di channel kesayangan kita, Podcast Kemenak Magetan. Bagaimana kabarnya Sobat Podcast? Semoga dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan khususnya di bulan Ramadan ini, semoga semua amal ibadah kita diterima dan kita mendapatkan berlimpah berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersama saya Halimah Ifatus Senani sebagai host podcast yang akan memandu podcast kita kali ini selama beberapa menit ke depan. Sobat Podcast, tak terasa tinggal menghitung hari kita akan menyambut dan merayakan hari kemenangan atau Idul Fitri. Nah, tentunya topik kita kali ini pada podcast kali ini seputar Idul Fitri, yakni korelasi tradisi lebaran dengan ayat-ayat Al-Quran. Sudah bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadz Sarjuni, penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Panian. Mari kita sama bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Mbak Iva. Alhamdulillah, puasanya lancar ya Ustadz? Alhamdulillah sampai hari ini Ramadan yang ke-22, alhamdulillah puasanya lancar. Nah Ustadz, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Ramadan dan tak terasa setelah ini Ramadan meninggalkan kita sungguh berlalu dengan cepat ya Ustadz ya, tidak terasa. Nah itu berarti kita sebentar lagi akan menyambut dan merayakan Idul Fitri atau Lebaran. Nah sempat saya katakan tadi, jadi Idul Fitri itu seringkali disebut dengan hari kemenangan. Nah sebenarnya kemenangan apa sih yang kita rayakan di Idul Fitri ini? Ya, terima kasih Mbak Iva waktunya. Pada kesempatan ini yaitu podcast di Kemenak Magetan berkaitan dengan Idul Fitri atau hari kemenangan, kita bisa mengutip, bisa memahami yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari sini kita bisa pahami bahwa orang yang berpuasa yang nanti kita raih yang terakhir, Allah memberikan hadiah kepada kita yaitu derajat muttaqin. Tapi derajat muttaqin atau yang kita kenal dengan kita yaitu juga dinamai bisa kemenangan. Itu suatu pengorbanan kita, perjuangan kita sebagai kaum muslimin dari mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya, bulan Ramadan. Itu biasanya yang kita doakan, ada biasanya yang kita lafadzkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Sampai sini kita bisa melaksanakan bulan Ramadan, diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan dengan khusyuk, dengan keimanan, keikhlasan. Dari situlah kita bisa menahan rasa lapar, haus, dan apabila ada hati yang kurang mana rasanya, itu kita bisa menahan untuk kita mencapai derajat yang tinggi. Dari situ Allah memberikan memberikan hadiah kepada kita khususnya yaitu bagi orang-orang yang beriman. Karena puasa ini dikhususkan bagi orang yang beriman. Yang memberi derajat, yang memberi pahala hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sepatutnya kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi kekuatan bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan khusyuk, dengan keimanan. Semoga kemenangan benar-benar kita raih. Karena apapun yang kita laksanakan, kalau diniatkan dengan rasa lillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti Allah memberikan hadiah yaitu muttaqin, derajat yang kemenangan. Makanya
waktu masih 8 hari kurang lebih nih ya, 8 harian. Ya berusaha kita maksimalkan ya. Karena waktu-waktu terakhir ini adalah waktu yang mustajabah bagi kaum muslimin muslimat melaksanakan ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan, khususnya yaitu puasa di bulan Ramadan ini. Kita harus bersyukur kepada Allah, yaitu kemenangan yang kita raih nanti di bulan 1 Syawal. Masya Allah Ustadz, berarti hakikat hari kemenangan sendiri ini ternyata sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman ya. Iya, betul. Jadi tidak hanya mereka yang menjalankan perintah Allah puasa di bulan Ramadan ini, tapi mulai dari rangkaian bulan sebelumnya, dari Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, dan akhirnya kita akan diberikan gelar sebagai orang yang muttaqin, sebagai orang yang bertakwa di bulan Syawal seperti itu betul, ya. Tentunya melaksanakan puasa dengan iman dan wahtisaban gitu ya Ustadz ya, dengan keimanan dan keyakinan menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini jadi sangat mulia sekali ya perintah puasa, karena gelarnya tidak main-main. Muttaqin itu adalah derajat yang tertinggi dan itu hakikatnya hari kemenangan. Nah Ustadz, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang tradisi Lebaran, ini kita mengulik dulu dari sebelum Lebaran. Jadi tradisi sebelum Lebaran itu malam 1 Syawal. Ya, betul, malam 1 Syawal ya. Itu kita melaksanakan tradisi takbiran, ya Ustadz ya. Jadi dimanapun, di rumah, di masjid, di musola, dan di penghujung dunia ini ya. Jadi kalau malam 1 Syawal itu mengumandangkan takbir seperti itu. Nah, dan takbir dengan lafaz yang demikian yang kita ketahui gitu. Nah, sebenarnya ada tidak sih korelasi tradisi takbiran ini dengan ajaran Islam ataupun di ayat Al-Qur'an? Terima kasih. Berkaitan dengan takbir di malam 1 Syawal, itu suatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada khususnya kaum muslimin muslimat. Karena dulu ada peristiwa yang sangat yaitu bisa jadi kita itu Masya Allah mengenang peristiwa zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan, yaitu antara kaum muslimin dan orang kafir itu jumlahnya yang gak sebanding. Kalau orang kafir itu jumlahnya hampir 1000 orang, kaum muslimin hanya 313. Dari situ Nabi Muhammad SAW merasa peperangan ini kalau tidak ada campur tangan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin bantah. Akhirnya pada kesempatan itu Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kalau pada hari ini di perang Badar ini kalau tidak ada pertolongan dari kamu, tidak ada lindungan dari kamu, niscaya nanti kalau semua umat Islam atau yang berperang di perang Badar ini mati, tidak mungkin saya yang akan menyembah kamu. Ya Allah, kepada Allah. Pada itu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan, memberikan lindungan dengan mengirimkan yaitu para malaikat-malaikat Allah. Akhirnya pada kesempatan itu perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Akhirnya orang 1000 orang kafir dibantu, yaitu kaum muslimin dibantu dengan para malaikat. Akhirnya orang kafir itu mati semua, musnah. Akhirnya perang Badar menang di orang-orang muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau benar-benar kita minta kepada Allah, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ akhirnya 17 Ramadan berakhir, berlanjutlah sampai akhir di bulan Ramadan, yaitu malam
1 Syawal. Dengan rasa kesenangan, dengan rasa kegembiraan, dengan rasa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada malam 1 Syawal semuanya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertakbir, mudah takbir, tahlil, tahmid, tasbih, tahmid. Akhirnya terwujudlah sampai sekarang. Lafaz-lafaz ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Rasa kebahagiaan, rasa kesenangan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu ya, kemenangan kita raih dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz. Jadi kalau kita menyadari ya, peristiwa perang Badar ini sungguh menggambarkan kekuasaan Allah yang tiada tara, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat komposisi antara umat muslim dan kaum kafir Quraisy ya, itu kalau tidak saya salah itu 300 sekian versus 1000 gitu ya, orang kafirnya gitu. Jadi kan kalau tidak ada kekuasaan Allah itu peluangnya sangat kecil ya, umat muslim akan memenangkan perang Badar. Tapi ketika Allah menunjukkan kekuasaannya, kun fayakun gitu, alhamdulillah umat muslim pada waktu itu memenangkan peperangan Badar. Dan sudah sepatutnya, sewajibnya kita itu mengakui atau mengagungkan kekuasaan Allah itu dengan mengumandangkan takbir ya, tasbih, tahlil, tahmid. Itu sepertinya tidak hanya di malam takbiran ya. Kita harus memandangkan atau melafadzkan setiap hari, bahkan setiap saat gitu ya. Nah Ustadz, setelah kita mengetahui hakikat dan makna sebenarnya hari kemenangan, kemudian takbiran ya, sekarang kita masuk ke tradisi lebaran yang lain nih Ustadz. Nah, kita hidup di Indonesia ini ya, negara yang kaya akan tradisi, khususnya pada momen lebaran ini ternyata juga banyak tradisi yang sudah kita laksanakan atau kita lakukan itu dari zaman dulu kala sampai sekarang gitu. Misalnya itu kalau tradisi lebaran itu bagi-bagi THR, kemudian bagi parcel, kemudian saling bersalam-salaman, memaafkan, kemudian anjang sana kepada kerabat dekat, kepada kerabat jauh, kepada tetangga. Nah itu semua tradisi-tradisi lebaran yang sudah berkembang di Indonesia. Nah Ustadz, yang saya tanyakan, tradisi-tradisi ini apakah bisa kita korelasikan dengan ajaran Islam atau ada dalam ayat Al-Quran, supaya kita melaksanakan tradisi ini bukan hanya sekedar taklid atau ikut-ikutan, tapi kita benar-benar tahu landasannya. Jadi kita semakin yakin dan semangat untuk melaksanakan tradisi-tradisi baik ini. Ya, betul. Gini Mbak, hubungan kita sebagai manusia dengan Khalik yang mencipta, yaitu hablum minallah, dan sesama manusia hablum minannas, itu sudah diajarkan di firman-Nya Allah di Al-Quran. Karena ini menyambung dengan kita mengerjakan yaitu bulan puasa. Jadi bulan puasa kita sudah menahan diri untuk kita tidak melaksanakan perkara yang enggak baik lagi. Ya, kita disambungkan dengan yaitu di bulan Syawal. Untuk sebaik kita wahablum minallah, itu juga Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasadu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi menyambung puasa itu bagi orang jadikan muttaqin, dan ini Allah Subhanahu wa taala juga menyerukan kepada kita, yaitu kita untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersegeralah kita minta maaf kepada Allah supaya apa? Kita dijadikan orang-orang yang muttaqin. Pada apa? Ya, hablum minallah, itu di bulan puasa kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar. Nah, dengan itulah kita semoga kita dimaafkan atau diberi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya kita masuk di bulan Syawal. Kita juga diperintahkan untuk
wa hablum minan nas. Hablum minas itu hubungan kita kepada manusia ya, khususnya di bulan Syawal itu kita disuruh untuk berbuat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar orang-orang yang muttaqin. Nah, ciri-ciri khas muttaqin ini bisa di koreskan atau bisa dilaksanakan, kita bisa cari di bulan Syawal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman selanjutnya, Allah Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfiquna fis sarai wadh dharai. Jadi orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang menafkahkan, berinfak. Oh, yang bagi-bagi THR. Ya, menafkahkan THR atau berapa yang diberikan ya, dan itu kan fis sarai wadh dharai. Nah, di waktu lapang maupun di waktu sempit ya. Nah, di bulan Syawal itu tidak memandang, yaitu ada yang maaf ekonominya menengah ke bawah, ada yang, tapi semuanya itu merasa hati gembira, hati bersyukur, akhirnya berinfak kepada dari tetangga saja, tangga aja, bukan kerabat tapi tangga atau yang jauh, itu bisa silaturahim, diberi infak. Ya, itu hati yang memberikan itu senang bergembira ya. Karena apa? Ya, ciri khas dari orang muttaqin yaitu orang-orang yang mau berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit ya. Jadi ciri orang muttaqin yang pertama itu yang suka berinfak ya di waktu sempit maupun lapang ya rezekinya. Yang kedua yaitu wal kadhiminal ghaidh, yaitu mengendalikan kemarahan, kemurkaannya ya. Jadi apabila di bulan puasa atau di lain bulan puasa, kita sering kadang-kadang lihat orang bertengkar. Ya, ada orang yang ada salah sedikit langsung contoh apa itu ya. Itu kalau tidak bisa menahan amarah ya, akhirnya terjadilah perkelahian, akhirnya jadi pertempuran. Akhir Masya Allah. Lah, ciri khas seperti itu tidak terjadi di orang yang muttaqin. Tapi orang yang muttaqin apabila ada kesalahan, maafkan. Nanti akhirnya tidak melewaskan atau itu kemarahan, akhirnya bisa merendam. Apalah manfaatnya kalau kita berkelahi? Ya bisa merendam hati yang marah sekali. Ya, itu adalah ciri-ciri khas orang yang muttaqin. Ya, yang kedua. Yang ketiga yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, momen di bulan Syawal, nah, itu biasa minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Saling memaafkan. Jadi apabila ada salah, minta maaf. Ya, yang diminta maaf memberikan maaf lah. Jadi itu nanti bisa berkesinambungan antara satu dan yang lain, bisa bersama-sama saling memaafkan. Nah, di bulan Syawal itu bukan kita saling mencari kebenaran, saling mencari kesalahan biasanya gitu ya. Minta maaf ya. Makanya itulah ciri khas orang yang muttaqin. Jadi sudah dikembali di bulan Ramadan, dilanjutkan di bulan Syawal, akhirnya dari itulah kemaslahatan dari kaum muslimin, lingkungan, tetangga bisa rukun, bisa tersinambungan dalam. Juga dilanjutkan yaitu ciri-ciri orang muttaqin yaitu selalu berbuat yang baik. Kebaikan ini bukan hanya khusus kaum muslimin tapi juga lingkungan. Jadi semuanya diperbaiki dengan makhluk Allah. Kita semuanya diciptakan oleh Allah dengan makhluk yang sempurna untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Bahkan antar umat beragama ya. Ya, juga itu ya. Kita saling menjaga kerukunan. Ya, kerukunan. Nah, supaya apa? Hidup di dunia ini bisa terjalinlah kerukunan kehidupan yang. Sehingga kalau kita rukun kita beribadahnya juga nyaman, bisa enjoy dengan lihat niatan ikhlas, jadi rasa aman, bisa istiqomah. Masya Allah, alhamdulillah, berarti ternyata tradisi Lebaran yang selama ini kita kerjakan kita lakukan itu alhamdulillah bukan hanya baik tapi benar karena semua ada dalam ajaran agama kita dan berlandas di Al-Quran juga ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, ini menarik nih Ustadz ya. Saya tadi sempat menggarisbawahi standarisasi orang yang bertakwa itu yang poin pertama, yang suka berinfak di waktu lapang maupun sempit. Nah, ini alhamdulillah momen Lebaran ini menjadi momen yang luar biasa.
energi positifnya itu sangat luar biasa, Ustadz. Iya. Kita mengambil contoh dari orang yang suka berinfak saja. Jadi ini lucu sekali ya kalau saya amati ini. Biasanya kalau orang-orang itu kalau hari-hari biasa, kalau sebelum Lebaran itu hari-hari biasa, misalkan berinfak di masjid atau ada kotak amal yang lewat gitu, kita pasti memilih nominal yang paling kecil ya, betul, ya. ya 2.000 gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika momen Lebaran uang 2.000 itu seperti tidak laku ya Ustadz ya. Sebenarnya kita memberikan THR itu ya minimal 5.000, 10.000 dan kalau syukur-syukur kalau nominal yang lebih tinggi gitu. Alhamdulillah. Jadi momen Lebaran itu orang yang berinfak itu walaupun ada di posisi rezeki yang mungkin sempit, nah itu, tapi karena sukacitanya itu, sukacita momen Lebaran itu menjadikan mereka itu fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama yang tadi poin yang berinfak itu jangankan kerabat ya, tetangga dekat, tetangga jauh yang tidak ada hubungan darah itu bagi THR seperti ikhlas saja dengan senang hati gitu ya, karena Masya Allah energi Lebaran ini sangat positif sekali. Jadi orang bergembira, kalau orang bergembira itu otomatis ikhlas, ya kan? Ya, untuk memberikan ya, hatinya lapang, jadi menjadikan orang itu ikhlas gitu. Nah Ustadz, selain tradisi yang saya sebutkan tadi, ini ada satu tradisi yang besar Ustadz. Kenapa saya katakan besar? Karena tradisi ini hanya ada di Indonesia. Ya. Dan ini skalanya nasional gitu. Nah ini tidak hanya mengorbankan, pengorbanannya kecil, tapi pengorbanan yang besar, pengorbanan waktu, tenaga, dan kadang biaya yang tidak sedikit. Yaitu adalah tradisi mudik ini Ustaz. Nah bagaimana Islam melihat fenomena tradisi mudik di Lebaran ini Ustaz? Ya betul Mbak, berkaitan dengan mudik ya. Di Indonesia itu sudah terjadi beberapa tahun sudah lama sekali ya itu. Itu adalah tradisi yang betul-betul luar biasa ya. Jadi sudah diakui oleh dunia. Jadi di Indonesia itu yaitu mudik itu Masya Allah begitu semangatnya dari semua sudah dari yang perantauan yang jauh maupun yang luar pulau ya, dan akhirnya mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga semuanya. Dan biaya, betul. Sedikit. Tapi itu semuanya dilakukan dengan rasa ikhlas, dengan rasa senang, bahagia. Karena waktu-waktu kita ya bisa kita resapi, yaitu di bulan Syawal. Itu sudah tradisi yang tidak dapat kita tuangkan dalam pikiran, tapi rasa hati yang sebetul senang. Karena kita mempunyai tali silaturahim, tali erat, yaitu persaudaraan yang sangat-sangat tidak dapat kita putus. Nah, maksudnya yaitu di Al-Quran kita diwajibkan, yaitu untuk di Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya aja Mbak ini ya. Jadi saya garis bawahi wabil walidi ihsana. Jadi berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi kalau buat baik itu bukan hanya di bulan kita aja, tapi di sewaktu. Tapi yang momen yang paling Masya Allah menyentuh di hati itu yaitu bulan Syawal. Ketika anak rantau jauh pulang, betul. menemui orang tua. Itu terjadi Mbak. Dia kalau ada teman juga dulu teman ada di pondok itu jauh rumahnya di Sumatera. Itu terdengar suara takbir, itu langsung menangis, Pak. Langsung ingat orang tua. Ya betul. Aduh, makanya terus sambung talinya kepada orang tua sana itu Masya Allah. Makanya berbuat baik kepada orang tua bisa dilampiaskan atau di bulan Syawal. Nah, akhirnya di bulan Syawal itu ada tradisi mudik. Akhirnya yang jauh ditempuh untuk yaitu berbakti kepada orang tua. Yang pertama kali itu, Pak. Jadi kita mudik, kita bisa bertemu, bisa yaitu sungkeman khususnya kepada orang tua. Tapi di sisi lain juga, itu tidak menyalahi aturan juga. Allah Subhanahu Wa Taala juga dimajukan wabidil kurba, berbuat baik kepada kerabat, saudara, terus juga anak yatim.
juga orang-orang miskin, tetangga jauh terdekat. Jadi pulang dari perantauan sampai ke kampung halaman, Masya Allah rasanya kebahagiaan, rasa yang Masya Allah tidak dapat diungkapkan dengan ya betul. Iya, Ini bertemu tangga, ya betul, saudara itu rasanya Masya Allah. Makan bersama, bisa bersalaman, duduk bercerita dan Masya Allah rasanya. Jadi apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan yaitu budaya mudik ya, tradisi mudik itu memang benar-benar dapat kita rasakan khususnya di Indonesia. Akhirnya terjalinlah antara orang yang jauh ketemu dengan di rumah di kampung halaman, terjalinlah kerukunan, jalinlah silaturahim, jalinnya sanak dan itu keluarga, tetangga, jadi bisa mengetahui keadaan, akhirnya rasa-rasa yang kurang enak bisa bertemu, bisa berbahagia. Itulah tradisi mudik ya, itu bisa kita laksanakan setiap momen-momen Idul Fitri Lebaran ya. Maaf Ustadz, saya pengen tahu nih. Saya kan aslinya orang Tulungagung. Oh, iya. jauh sekali. Jadi tadi ngomongin anak rantau, saya juga anak rantau. Iya. Jadi saya jenengan Ustadz menyinggung tentang orang tua. Jadi saya keinget orang tua di rumah ini dan keluarga di rumah. Nah, jadi ini kan Lebaran pertama saya di Magetan. Oh iya. Alhamdulillah. Saya pengen tahu nih tradisi-tradisi apa yang kiranya tidak ada di daerah saya atau tidak ada di daerah lain. Jadi tradisi Lebaran yang unik apa yang ada di Magetan, Ustaz? Karena saya pertama kali ini Lebaran di Magetan. Iya betul. Ya gini Mbak, alhamdulillah saya kan dari Kecamatan Panean, Mbak. Ya. Saya bisa memahami tradisi Lebaran yang sudah tahun bertahun kita jalani. Ada tradisi yang unik lah ini di Panean. Ya khususnya di Desa Turi, Dusun Joso itu banyak pondok Mbak di sana, itu banyak santri. Alhamdulillah sekarang terkenal kampung NU Mbak. Ini alhamdulillah. Yaitu ada tradisi wisata ketupat. Menarik juga. Itu dilaksanakan tanggal 7 dari bulan Syawal. 7 Syawal. Waktunya itu pagi Mbak biasa, tapi pagi sampai sore. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun. Juga diapresiasi dari pemerintah Kabupaten Magetan, semuanya ya terjadi. Jadi tradisi itu menggambarkan persatuan dan kerukunan dari umat Islam dan sebagian lain itu juga umat-umat yang lain yang ada yang ikut. Karena di situ unik kegiatannya. Nah, hanya satu itu ada makan ketupat gratis. Perlu. Ketupatnya itu banyak sekali Mbak, digantung di pinggir jalan, kanan kiri banyak sekali digantung. Terserah ambil berapa Mbak, sepuasnya sampai habis ya. Itu hanya ambil 1 atau 2, 3, juga ada sayurnya. Jadi makannya di situ sudah disiapin, mau makan sepuasnya sudah dia. Pertama itu. Yang kedua juga ada pengajian, pengajian Mau'idatul Hasanah, santapan rohani. Juga ada seni-seni budaya, seni agama, hadroh, banjari itu juga ada. Tapi juga ada budaya lokal seperti reog. Jadi anak-anak itu anak muda dan orang tua, tapi juga siapa suka. Ada reognya juga. Tapi di orang itu sudah mencerminkan yaitu budaya-budaya wisata ketupat di situ itu ada baiknya dan positifnya. Juga ada UMKM-nya. Dari di lingkungan di bazar betul. Jadi di acara wisata ketupat itu banyak kegiatan dan banyak acara. Itu dari pagi sampai sore. Pengunjungnya banyak sekali. Benar. Jadi berbagai penjuru pada semuanya pada hadir untuk menyaksikan yaitu. Berarti ini untuk umum
umum gitu, tidak Umum, khusus umum, ya. masyarakat Panean enggak? Enggak, itu sudah. Sampai hati di desa Simo itu Iya. ikut Kabupaten Ngawi, Ngawi, ya, iya. juga ada yang menghadiri, jadi rasa senang, mencerminkan kerukunan kehidupan di situ, ada persatuan dan kesatuan dari itu, saling gotong royong, saling tolong menolong, akhirnya terwujudlah yaitu wisata ketupat. Masya Ya, kan? Allah, itu wajib saya coba nanti ya. Iya, pasti ya. Kita nyatakan dia besok kalau sudah tanggal 7 Iya. bulan Syawal ya. Ya itu Mbak, acara wisata ketupat di Panean. Kalau di Tulungagung apa ada tradisi yang unik? Oh iya, kalau Lebaran ketupat itu juga ada tradisi kupatan namanya Ustaz. Oh iya. Nah, iya, jadi iya. kalau hari ke-7 Syawal ya, 7 Iya. Lebaran itu kita selepas sholat subuh kita berangkat lagi ke masjid, jadi mirip seperti 1 Syawal Iya, ya, tapi iya. yang bedanya tidak mengerjakan sholat Id atau tidak ada khutbah Id, tapi ini diawali dengan tahlil, istighosah seperti itu. Kemudian ini kita membawa ketupat juga dari rumah, Oh, bawa iya, ketupat, kemudian lauknya lodeh seperti itu kan. Oh biasanya iya, ya. sama Ya, juga. jadi selepas tahlil istighosah kita makan bersama Oh. di masjid. Oh. Gitu. Itu biasanya kalau Lebaran ke-7 seperti itu. Oh. Ya, namanya juga Lebaran ketupat kan. Iya. Wah, ini menarik sekali. Bisa jadi referensi saya nanti kalau Lebaran di Magetan ada wisata ketupat Ketupat ya, juga, iya. yang wajib dikunjungi ini. Nah, Ustadz, sekarang kita membahas tentang pasca Lebaran nih. Nah, jadi tradisi atau kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita bangun bahkan dari sebelum Lebaran ya, dari tadi rangkaian bulan mulia dari Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal. Nah, ini setelah bulan Syawal itu biasanya tradisi atau kebiasaan baik yang sudah kita bangun itu perlahan mulai hilang, Ustaz. Oh, Iya. iya. Nah, jadi bagaimana cara mempertahankan atau mengistiqomahkan nilai-nilai kebaikan yang sudah kita bangun dari bulan-bulan sebelumnya tadi sampai Syawal, itu bagaimana agar terus kita istiqomahkan dan kita praktekkan di bulan-bulan setelahnya Syawal itu. Oh. Ya gini Mbak, kaitan kita setelah bulan Ramadan, Syawal dan bulan-bulan selanjutnya, biasanya kalau malam bulan Ramadan itu ada tadarus ya. Tapi kalau bulan Syawal biasanya terdengar di bulan Ramadan terdengar suara tadarus di masjid. Tapi kalau bulan Syawal agak sudah tidak sibuk syariah ya. Tapi kita sebagai kaum muslimin muslimat, kita harus mengetahui jati diri kita sebagai muslimin muslimat. Karena kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menurut firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembahku, beribadah kepadaku, kepada Allah. Jadi beribadah, beramal baik, mengistiqomahkan itu bukan hanya sampai di bulan Ramadan. Jadi dilanjutkan di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya ya. Karena kalau kita nanti sebagai kaum muslimin muslimat akhirnya kok merosot ya, katakan kita merosot bulan Ramadan kita semangat ngaji, tapi bulan Syawal kok tidak mengaji. Berarti akhirnya ini bukan tidak menepati apa yang jadi sikat makna dari Syawal. Syawal artinya peningkatan. Jadi yang sudah kita jalani, kita lakukan mulai bulan-bulan sebelumnya, itu adalah peningkatannya di bulan Syawal. Dan kayak apa? Iya, kayak apa nanti di bulan Syawal kita? Apa nanti kita kembali seperti bulan yang dulu? Apa biasanya sholat Isya sama tarawih di masjid. Tapi kalau bulan Syawal nggak mau ke masjid. Nah ini kurang baik. Ya, jadi harusnya kita mengistiqomahkan. Nah, jadi kita harus bisa memahami apa jati diri kita sebagai hamba Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terus kita jangan menvonis udah Ramadan sudah habis, akhirnya Syawal sudah nggak beribadah. Itu nggak ayat. Karena kita nanti perjuangan kita, penujuan kita masih panjang. Karena kita nanti ya semoga diberi panjang umur ya, diberi kesehatan sehingga bisa beribadah dengan khusyuk dan istiqomah. Dan itu nanti kita akan meraih yaitu ridhonya Allah. Nah, itu akhirnya nanti sampailah kita di ujung ya, maksudnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Jadi dengan mengharap ridho Allah, bulan-bulan yang sudah kita jalani mulai dari Rajab, Sya'ban dan Ramadan, kita berusaha minta maaf kepada Allah, minta keberkahan dari Allah, minta rahman rahimnya Allah. Kita tetap berusaha mengistiqomahkan yaitu melanjutkan tradisi di bulan di bulan selanjutnya, yaitu khususnya di bulan Syawal dan selanjutnya gitu. Jadi Ustadz, ini sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan saya ya, karena mengingat waktu yang terbatas. Jadi terima kasih penjelasan Ustadz dari awal sampai akhir. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya buat saya dan untuk sobat podcast yang dimanapun Anda berada. Semoga perbincangan kita tentang korelasi tradisi Lebaran dengan ayat Al-Quran ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya kita dapatkan, tapi kita juga mampu mempraktekkannya. Gitu. Saya juga minta maaf ya Mbak apabila ada keterangan atau tidak ada kurangnya lebihnya, saya minta maaf ya. Nah, sobat podcast, sedikit saya simpulkan dari perbincangan kami dengan narasumber yang sangat luar biasa, Ustadz Saljuni, bahwa tradisi Lebaran yang telah kita lakukan selama ini, yang khususnya tradisi Lebaran di Indonesia, itu alhamdulillah semuanya sudah baik, dan tidak hanya baik, tapi baik dan benar, karena semuanya ternyata ada landasannya dalam agama kita, ada landasannya dalam Al-Quran, seperti itu ya Ustadz ya. Nah, mari kita terus lestarikan tradisi-tradisi baik dan kita tinggalkan juga tradisi-tradisi yang kurang baik, karena ternyata pada momen Lebaran ini tidak sedikit tradisi yang kurang baik juga, seperti tradisi petasan yang kemarin menghebohkan Ponorogo. Itu kan membahayakan banyak umat gitu ya Ustadz, yang membahayakan diri sendiri dan umat yang lain gitu. Betul. Jadi kalau yang membahayakan itu kita tinggalkan. Kemudian ada tradisi, mohon maaf kalau tradisi takbiran itu sering kita menjumpai tradisi takbiran dengan sonhorot. Nah itu kita lebih taati lagi peraturan-peraturannya agar tidak merugikan orang lain, seperti itu. Nah, dan yang saya kutip dari penjelasan Ustadz Saljuni ini, yang paling penting adalah bagaimana kita merawat tradisi yang bahkan yang kita sudah bangun, kita sudah istiqomahkan dari sebelum bulan Syawal, yakni rangkaian bulan mulia sebelumnya ada dari Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan sampai Syawal. Itu bagaimana PR kita nih menjaga dan mengistiqomahkan tradisi dan nilai-nilai kebaikan itu di bulan-bulan setelah Lebaran gitu, dan kita terus meningkatkan kebaikan kita, amal baik kita, dan sampai nanti kita di penghujung usia dapat menjadi orang yang husnul khatimah. Amin. Amin. Dan sampailah kita di penghujung podcast. Dari saya gak ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.